Adian Apitupulu bongkar ketimpangan ojek online hingga kepalsuan kepahlawanan aplikator. Berikut videonya. Oke, regulasi dulu ya, gini. Regulasi itu penting, harus segera dibuat. Kenapa? Kita sudah melanggar hukum bersama-sama selama sekian tahun. Jadi tolong, kacamata gue mana? Jadi tolong kemudian jangan ditunda-tunda lagi. Dari kapan ada ojek online dari bentuk yang via telepon dan sebagainya itu dari 2010 kalau tidak salah. Oke, sampai 2025, berapa tahun tuh? 15 tahun. Ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara terbuka, masif, terus-menerus selama 15 tahun. Di situ ada pemerintah, di situ ada DPR, dan di situ juga dibiarkan. Oke, mau nggak kita perbaiki ini? Mau. Kalau mau perbaiki, segera buat undang-undangnya. Itu pertama. Nah, terus kedua, gue mau bercerita tentang begini. Banyak orang bercerita bahwa, loh, transportasi online ini menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang diciptakan itu yang mana? Biar clear kita tidak ada kepahlawanan palsu. Seolah-olah Grab dan Gojek itu pahlawan. Pahlawan dari mana? Karena sebelum ada mereka, ojek pangkalan sudah ada. Mereka cuma menambahkan teknologi, menginjeksi teknologi saja. Apakah ada penambahan signifikan? Ayo kita hitung sama-sama. Pakai hitungan yang paling sederhana, ada 31.800 RT di Jakarta. Kalau satu RT itu ada 10 orang saja yang jadi ojek pangkalan, ada 310.000 ojek pangkalan di Jakarta. Kalau 20 orang per RT ada 600.000 lebih ojek pangkalan di Jakarta. Nambah nggak itu ketika adanya aplikator? Belum tentu. Riset dulu dong. Biar kita bisa hitung, oh nambahnya sekian persen. Jadi jangan mereka berpikir, saya pahlawan buat negara ini. Pahlawan dari mana? Menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan apa yang kau ciptakan? Lalu kemudian ada merchant-merchant, pedagang-pedagang. Sebelum ada mereka juga sudah ada pedagangnya. Mereka cuma menyambungkan. Itu loh. Lalu apa jasa mereka? Nyambungin. Jasa itu kepahlawanan? Tidak. Karena tidak gratis. Mereka dapatkan keuntungan. Oke, lalu kepahlawanan mereka di mana? Biar clear sama-sama di antara kita. Jangan kemudian kesadaran kita dimanipulasi. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Apa yang mereka ciptakan? Berapa banyak sehingga kemudian kita harus mengagung-agungkan seolah-olah mereka hebat. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah yang ketiga misalnya begini. Apa sih yang dituntut oleh driver online? Nggak seperti yang dituntut pejabat, bos. Mereka tidak minta rumah baru, tidak minta fasilitas mobil, tidak minta. Yang mereka minta sederhana. Tolong pastikan kami dapat pendapatan agar anak-anak kami bisa sekolah seperti mimpi anak-anak kalian. Permintaan yang paling sederhana dan paling manusiawi. Dan permintaan yang paling manusiawi itu yang tidak mampu diberikan oleh negara. Ini persoalan besar. Lain kalau kemudian mereka bilang, tolong dong gantiin dong motor gue jadi NMAX. Atau tolong dong ganti Avanza gue dengan Mercy. Enggak. Mereka berjuang, turun demonstrasi, aksi untuk memastikan anaknya bisa seperti anak kita-kita yang di DPR ini. Sekolah yang pantas, berpakaian yang pantas, istrinya tidak kehujanan, bisa tinggal di rumah yang layak. Sederhana. Dan setelah 70 tahun, hampir 80 tahun kita merdeka, kita masih gagal memberikan itu. Itu loh. Nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat, lu mau dengar cerita apa? Begini, perjuangan mereka ini nggak gampang. Dari 20% turun menjadi 10%. Sebenarnya tidak turun 10%. Oke. Dalam undang-undang, dalam peraturannya, kalau salah dikoreksi ya. Gue agak-agak suka lupa-lupaan. Kalau dalam peraturan Menteri 1001 dibilang 15% plus 5%. Oke. 15% itulah komisi aplikator, 5%-nya itu adalah tunjangan kesejahteraan buat driver. Apa saja yang dimaksudkan, bla 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 bla, ada itu dalam peraturan menterinya. Siapa yang mempertanggungjawabkan angka 5% ini sejak tahun 2022? Siapa yang pegang uangnya? Kemana uangnya? Berapa jumlahnya? Boleh nggak kemudian driver ojol tahu? Mereka bilang kita buat ambulans, ambulans mana? Memang di jalan ada tuh ambulans Gojek.
Saya cari tahu, oh enggak, itu CSR mereka berikan pada dalam bentuk ambulans pada namanya kalau tidak salah yayasan medis, kalau tidak salah Ozora kalau tidak salah. Betul nggak tuh Pak? Dicek dong. Oke. Nah, jadi itu juga bukan untuk ngangkut driver ojol itu yang menurut riset 31,6% driver itu pernah alami kecelakaan. Semua dibayar nggak? Tapi dalam komponen 5% ada komponen apa? Asuransi. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul toh? Ada asuransi. Oke. Mereka bayar asuransi dari yang 5%. Waktu mereka bikin STNK bayar asuransi nggak? Waktu bikin SIM bayar asuransi nggak? Mereka ini orang kaya. Asuransinya 3. Tapi tidak tahu kemanfaatannya buat mereka. Ini masalah gak buat kita semua? Bagi saya masalah. Oke? Sejauh mana yang 5% itu betul-betul diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu cara berpikir negara bagaimana? Cara berpikir negara, perusahaan aplikator ini punya kemampuan lebih hebat mengelola kesejahteraan mereka. Gitu. Itu kan cara berpikir negara. Ada orang yang sangat luar biasa pintar mengelola, termasuk mengelola apa yang mensejahterakan driver. Kalau begitu balikannya 5% sama driver. Biar mereka urus kesejahteraan mereka sendiri. Kenapa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Apa sih yang diurus? Kecelakaan, emangnya asuransi aplikator yang dipakai? Tidak, jasara harja lagi. Jasara harja lagi. Lalu